Artinya sebenarnya kalau menurut Pak Armadi sejauh mana sih Pak pentingnya kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri Pak? Dan culture industri itu betul-betul bisa diejawantahkan. Kenapa kami harus menitik beratkan ke situ? Sebenarnya berbicara tentang hard skill sama soft skill itu harus balance kah Pak? Atau harus hard skillnya lebih atau soft skill yang lebih atau gimana Pak? Yang terakhir, ternyata tips ini yang menjadi kendala utama kita dalam masuk dunia kerja, yaitu Halo PCR Squad, apa kabar? Balik lagi di Silver Voice. Melalui Silver Voice, kita menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh insan PCR terbaik dan yang menapaki perjalanan seperempat abad dalam pengabdian PCR di pendidikan vokasi. Hari ini saya Anggi Trisna Doli nggak sendirian pastinya karena saya sekarang sedang cukup jauh dari Pekanbaru, walaupun nggak jauh-jauh banget, tapi beberapa menit keluar dari perbatasan Pekanbaru menuju Perawang, dan sekarang saya sedang berada di PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan saya nggak sendirian seperti saya sampaikan tadi, saya sekarang sedang ditemanin bersama Pak Armadi dari PT IKPP. Halo Pak. Selamat pagi, siang, atau sore tergantung teman-teman yang nonton pastinya. Iya, selamat siang. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan Pak Armadi, mungkin boleh langsung Bapak yang memperkenalkan diri Pak dengan teman-teman di PCR Squad dari Silver Voice kita. Ya baik, terima kasih. Saya Armadi dari Public Affair PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK Perawang Mill. Oke, makasih Pak. Berarti secara sampai sekarang udah berapa lama Pak di IKPP Pak? Kalau kami ya, lebih kurang 32 tahun ya. Wah, 32 tahun. PCR aja baru umurnya 25 tahun Pak. Berarti udah duluan 5 tahun Bapak di sini baru PCR yang muncul ya Pak? Berdiri. Baru berdiri. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan berbicara banyak ngobrol-ngobrol dengan Pak Armadi, di mana lebih kita pengen tahu Pak, sebenarnya kita tahu bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pulp and paper ya Pak ya, di Provinsi Riau, yang dalam beberapa tahun terakhir ini kita cukup banyak berkolaborasi, bekerja sama antara PCR dan juga IKPP. Mungkin boleh diceritain Pak, kira-kira beberapa tahun terakhir ini kolaborasi apa aja sih yang udah biasa kita lakuin antara PCR dan juga PT IKPP Pak? PCR sebetulnya di saat mulai berdirinya PCR, kita sudah langsung ya untuk memulai kerjasama, karena kita menyadari bahwa program studi yang dilaksanakan di PCR, kemudian kami juga sejak dari awal membidik sebagai pendidikan vokasional yang boleh dikatakan menurut kami termasuk di awal ya, keberadaan PCR menjadi titik awal bagi kami untuk melaksanakan kolaborasi agar mendapatkan sourcing, agar mendapatkan SDM yang unggul. Maka dari itu sourcing untuk merekrut tenaga kerja itu sebagai bagian yang pertama. Kemudian tentu berjalannya waktu, kita juga ingin memastikan bahwa apa yang kita rasakan ternyata sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita tentu mesti terus kawal bahwa kurikulum yang ada tetap kami ingin memberikan masukan-masukan. Namun di sisi lain, karena proses pembelajaran itu sudah berjalan sesuai kurikulum, tapi kita juga pengen praktikumnya itu juga dipandu dengan program magang yang dilaksanakan oleh PCR, dan kita juga welcome dari awal untuk anak-anak PCR melaksanakan magang. Itu kami rasa ya di awal, dan terus berkembang dengan diskusi-diskusi yang lain yang bisa menstimulus program vokasional di PCR. Oke, berarti
dari awal sampai ujung ya Pak ya, dari awal mulai kurikulumnya, teman-teman mahasiswa masuk, terus juga magang dan juga tadi udah lulus pun ada rekrutmen. Ya. Wah, artinya sebenarnya kalau menurut Pak Armadi sejauh mana sih Pak pentingnya kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri Pak? Ya begini, sebetulnya kami ingin ulas sedikit lagi bahwa sebetulnya PCR ini agak berbeda dengan beberapa perguruan tinggi yang lain dari sisi start kita melaksanakan kerjasama. Kan sepatutnya kita melihat dulu bagaimana kurikulumnya, apakah sudah link dan match dengan kita, kemudian bagaimana proses magangnya di tempat kita, apakah bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Di situ kita memberi ruang untuk mereka bisa bergabung. Kan idealnya begitu. Tetapi karena kita menyadari bahwa PCR itu memang didirikan dari spirit vokasional yang juga berasal dari sebuah institusi industri, kami tentu menyadari betul bahwa kurikulumnya itu sudah sesuai dengan kita. Ternyata memang kurikulum yang dibuat dan praktikum yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan industri, kesesuaian link and match itu menjadikan bahwa bukan hanya sekedar kompetensi, apalagi kualifikasi sudah dipandu dari awal, tetapi kita bisa memastikan bahwa soft skill yang dilaksanakan di sebuah perguruan tinggi vokasi akan memastikan bahwa SDM vokasional yang diproduksi atau yang diciptakan di pendidikan vokasional itu akan jauh lebih baik, dan itu akan bisa memastikan bahwa industri akan bisa mendapatkan akselerasi kemajuan yang lebih cepat, kira begitu. Artinya link and match industri dengan perguruan tinggi itu bukan cuma omon-omon ya Pak ya. Berarti memang benar-benar kita coba jalankan dan ternyata ya alhamdulillah sejauh ini punya hasil yang baik gitu. Ada ini nggak sih Pak sebenarnya selama berkolaborasi ini Pak PCR dengan IKPP yang pernah Pak Armadi rasakan? Apa sih sebenarnya tantangannya Pak terkait kolaborasi gini? Kesulitannya di mana sih Pak biasanya? Setiap perguruan tinggi itu punya tantangan yang berbeda, punya persoalan yang berbeda. Di PCR kita sebetulnya sangat mendapat respon positif sebetulnya dari user bahwa alumni PCR itu baik secara kompetensi maupun berkaitan soft skill, kita cukup senang ya bahwa ini sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi yang menjadi tantangan kita bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang sudah bergabung alumni PCR yang sudah bergabung dengan kita itu bisa bisa bertahan untuk sampai kepada titik menjadi karyawan yang permanen. Namun di sisi lain ya sebuah tantangan yang kita hadapi, turnover kita memang lumayan tinggi. Nah ini memang sudah pernah kita bahas juga dengan pihak kampus ya, dengan PCR. Oke, berarti tadi sebenarnya Pak Armadi ada coba singgung terkait hard skill sama soft skill. Menurut Bapak sebenarnya ketika kalau misalkan seorang lulusan ataupun yang magang lah ya, yang terjun ke dunia industri seperti IKPP, sebenarnya berbicara tentang hard skill sama soft skill itu harus balance kah Pak? Atau harus hard skillnya lebih atau soft skill yang lebih atau gimana Pak? Ya, kita memang harus memastikan terlebih dahulu bahwa kebutuhan industri itu sesuai dengan apa yang kita jalankan di kampus berkaitan dengan kualifikasi itu pasti. Jadi yang kita pastikan pertama itu kualifikasinya. Ketika kualifikasi yang sudah masuk, baru kita masuk pada sisi kompetensi. Maka setiap alumni ataupun kandidat ataupun peserta magang, kita akan melihat pada sisi kompetensinya apakah mumpuni atau tidak. Tetapi jauh lebih penting ketika kita
sudah memastikan bahwa dia kompeten, tapi ada soft skill yang akan memandu para alumni atau memandu kandidat, memandu peserta magang untuk dia bisa bertahan, untuk bisa dia berkarir lebih baik. Sehingga yang kita hadapi sebenarnya persoalan yang paling berat itu di soft skill justru malahan. Jadi kalau persoalan penting, kami kira semua penting. Tetapi fenomena yang terjadi saat ini, soft skill ini menjadi tantangan kita untuk kita benahi sebetulnya mulai dari kampus maupun di industri. Itu Pak. Oke. Hmm. Kalau misalkan kita lihat Pak dari yang udah ya, artinya kan ketika misalkan soft skill dan juga hard skill mereka berjalan dan sesuai tadi kompetensinya, apakah berarti karakter-karakter yang muncul itu harus lebih menonjol untuk terlihat? Karena kan ya kita tahu PT IKPP punya punya SDM yang ribuan ya Pak ya. Nah, berarti sejauh mana ketika misalkan si seorang mahasiswa atau alumni tersebut itu harus bisa menonjolkan dirinya ketika untuk terjun ke industri seperti ini, Pak? Ini berarti kan stressingnya ke culture industri ya, pada karakter ya. Sebetulnya di kampus, masing-masing kampus sebenarnya punya punya value, punya nilai masing-masing ya, punya nilai berbeda-beda. Ya kalau kita mau lihat tadi kita jumpa Al-Insyirah ya, dia menerapkan nilai-nilai dalam surah Al-Insyirah, ada Muhammadiyah dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Kemudian juga PCR tentu juga punya core value, ada nilai-nilai yang juga dibangun dengan tentu diawali dengan basic mentalitas yang kuat. Maka dari itu ketika dia masuk ke industri, mereka akan lebih cepat untuk beradaptasi sesuai dengan culture industri itu sendiri. Maka kalau berkaitan bahwa setiap yang akan masuk ke industri memang dia harus menonjolkan, memastikan dia bisa menunjukkan karakter yang ada di industri itu. Tapi kalau Pak Anggi mau tanya atau mau lihat tentu karakter atau kultur industri di tempat kita, ya kalau kita mau lihat bagaimana continuous improvement, positive attitude, loyalitas, komitmen, itu bagian dari nilai-nilai yang ada di dalam kita. Oke. Berarti sejalan dengan PCR ya. PCR saat ini dengan sedang mendorong value kita itu ideal, Pak. Nah, jadi memang mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa matching ya Pak ya. Kembali lagi ke sana. Oke. Nah, kita berbicara coba melihat dari segi kerjasama yang sudah terjalin Pak selama ini. Pastinya yang namanya kerjasama tentunya yang diharapkan ada manfaat yang didapat dari masing-masing. Tadi sebenarnya di awal juga Pak Armadi udah coba nyampaikan. Artinya sejauh mana sih Pak kebermanfaatan kolaborasi yang selama ini sudah kita lakukan, artinya dengan tadi dari IKPP sudah misalkan memberikan masukan-masukan, feedback ketika misalkan pengembangan kurikulum, terus juga pembimbingan misalkan magang industri, dosennya juga ya Pak, bukan hanya mahasiswa, tapi ada dosennya juga yang ikutan magang. Tapi sejauh mana manfaat itu juga dirasakan oleh IKPP Pak? Ya pasti lah ya, ketika kita dapat melahirkan insan-insan vokasi yang kompeten, yang punya attitude, pasti kita akan bisa mengawal produktivitas kita akan lebih dapat. Dan ikhtiar kita di dalam melakukan sinkronisasi kurikulum, melakukan magang dosen, magang mahasiswa, termasuk juga riset kolaborasi, termasuk juga ya sourcing yang kita lakukan di berbagai perguruan tinggi. Ini kalau kemanfaatan, ketika kita memang langsung untuk memberikan pelatihan di dalam, kita memang butuh waktu. Kemudian ya kita juga masih perlu ada kepastian bahwa si kandidat akan bertahan atau tidak, ini akan berpotensi terhadap turnover. Tapi kalau memang dia sudah terbentuk dari awal di kampus, ini potensi turnover pun akan juga bisa makin kecil. Itu mungkin yang Oke. Nah, tadi juga disinggung Pak soal dari hasil-hasil penelitian, pengabdian. Artinya sejauh ini
ya banyak juga ya inovasi-inovasi yang sudah kita coba lakukan dan mungkin dicoba diimplementasikan. Menurut Pak Armadi sejauh mana sih sebenarnya Pak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PCR mungkin di dosen-dosen ataupun di mahasiswa yang pernah bersinggungan dengan IKPP itu bagaimana Pak? Apakah masih sudah cukup atau masih ternyata kayaknya masih perlu peningkatan lagi nih agar memang benar-benar inovasi-inovasi yang terjadi mulai dari mungkin di mesin industri dan lain-lain gitu ya itu bisa benar-benar termanfaatkan Pak. Iya, kita menyadari bahwa ikhtiar PCR ya di dalam melakukan inovasi ya tentu bukan hanya kita ya di Pulp and Paper, tapi kami meyakini ini juga berdampak terhadap industri-industri lain dan masyarakat atas apa yang telah lakukan ikhtiar inovasi yang dilakukan oleh PCR. Kami ya tentu bersyukur dan berterima kasih ya atas eh, keterlibatan atau kontribusi PCR di dalam melakukan riset, dalam melakukan inovasi dari semua teknologi, dari setiap teknologi yang yang dirancang. Dan kita tentu menyadari juga bahwa setiap alumni kita yang dari PCR tentu secara langsung maupun tidak langsung telah menghibahkan dirinya untuk bisa berkontribusi dari berbagai sisi, baik inovasi maupun di dalam beberapa strategi bisnis yang ada di dalam. Yang ini tentu kita tidak bisa hitungnya karena di setiap personal alumni ini mereka punya talenta masing-masing. Kami kira ya apresiasi ya terhadap kontribusi dan inovasi yang dilakukan oleh PCR. Oke. Kita berbicara itu tadi yang ke belakang Pak ya sambil berjalan sekarang. Untuk ke depan ya Pak. Kira-kira menurut Bapak kolaborasi atau kerjasama jangka panjang itu sebenarnya kemana sih Pak menujunya gitu? Kalau kami melihat pertama karena memang faktor generasi ini juga akan mempengaruhi strategi kita di dalam menghadapi pendekatan teknologi juga. Maka dari itu kolaborasi itu tidak bisa insidental. Menurut kami apa yang dilakukan oleh kampus, kurikulum yang dibuat memang harus selalu diupdate bagaimana juga teknologi itu berubah di industri. Jadi pertama itu bahwa ada kontinuitas kita di dalam memastikan kurikulum itu terus terpandu dengan teknologi yang terbarukan, dengan sistem yang terbarukan, yang terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, memang industri dan PCR dan kampus memang juga harus memastikan bahwa kultur industri tadi kita sudah tahu ya ada ideal, kemudian kita ada nilai-nilai EPP Sinarmas yang ternyata sangat beririsan, sangat match ya dengan kita. Tapi ini kan dengan perubahan generasi, dengan perubahan lingkungan, terkadang memang harus ada beberapa pendekatan kultur yang mesti harus kita update juga. Jadi kultur industri harus kita pandu. Yang kedua, yang ketiga menurut kami bahwa kebutuhan kita di industri ini kan terus secara reguler akan terus kita hadapi dan kita juga dituntut bahwa masyarakat lokal diprioritaskan, ditamakan untuk bisa bergabung di tempat kita. Maka PCR ke depan kami tentu berharap menjadi kampus yang terdepan, bisa menyediakan, mensuplai alumninya untuk menjadi tenaga kerja atau SDM yang ada di industri pulp and paper. Okay.
berbicara tentang SDM lokal, Pak. Sejauh mana mungkin saat ini kalau misalkan dari Pak Armadi sendiri mungkin yang melihat, memandang, bagaimana kekuatan kita sebenarnya sebagai warga-warga yang berada di daerah, mungkin di sekitar lingkungan IKPP, di Provinsi Riau khususnya juga gitu ya. Itu mampu sih sebenarnya gitu ya, mampu atau tidak untuk sebenarnya terjun ke industri seperti ini. Karena banyak hal yang selalu kita dengarkan nanti, oh kenapa sih dari sini, kenapa dari sana? Padahal sebenarnya kita tahu ya Pak ya, bahwa warga lokal kita sendiri pun sebenarnya mampu gitu. Nah bagaimana kita membentuk stigma itu dengan adanya beberapa institusi vokasi yang ada di lingkungan kita juga, itu bisa mensinergikan itu Pak. Maka kita ini kan masih surplus seremoni ya. Maka ke depan ini kita memang harus masuk ke ruang-ruang yang substantif. Dan culture industri itu betul-betul bisa diejawantahkan. Kenapa kami harus menitik beratkan ke situ menghadapi tantangan yang sebetulnya tadi ada stigma bahwa anak daerah tidak bisa berkompetisi di ini gitu ya. Sebetulnya kami melihat justru malahan secara kompetensi anak-anak daerah ini juga nggak kalah. Bahkan banyak juga yang melampaui dari dari SDM-SDM yang ada di luar. Tetapi dari hasil riset ternyata memang ada persoalan soft skill yang kita terkendala. Maka Pak Anggi ke depan kita memang betul-betul bisa mengharapkan mulai dari dunia kampus ya, mulai dari perguruan tinggi bisa membentuk karakter itu gitu, soft skill itu. Sama ketika kita bicara ideal, betul-betul ideal itu ya integritas, kemudian loyalitas, agility, kemudian continuous improvement, komitmen, itu ya inovasi ya, itu betul-betul bisa diimplementasikan, bukan hanya sekedar slogan tetapi hal yang sudah diejawantahkan di lapangan. Itu yang menjadi stressing point kita bahwa attitude, soft skill yang harus kita pandu agar stigma itu tidak lagi terjadi di tempat kita. Kita lihat ada 4 persoalan itu kan, mulai dari teamwork, inisiatif, kemudian ada adversity education ya, daya juang, termasuk masalah komunikasi. Kami kira ini terus harus kita gaungkan agar anak-anak kita, agar para mahasiswa bisa memberantas atau bisa menghilangkan handicap itu atau kendala itu dengan memastikan bahwa kultur industri yang kita pandu melalui nilai-nilai yang ada di kampus bisa diejawantahkan. Kira begitu. Banyak ya berarti harapan-harapan seperti ini yang sebenarnya memang ya sama halnya di kampus pun berarti itu yang kita harapkan saat ini. Kenapa makanya nilai-nilai itu, value-value itu yang mulai kita tekankan agar memang benar-benar bisa diimplementasikan ya Pak ya. Bukan cuma sekedar tertulis di mana-mana, tertempel di logo-logo sana sini, backdrop, tapi memang benar-benar dijalankan dan ditunjukkan gitu ya. Oke Pak, ya sekarang Politeknik Caltech Riau itu udah 25 tahun Pak tahun ini. Kita merayakannya dengan konsep Semarak Perak 25 tahun PCR di tahun 2026 ini. Dari Pak Armadi sendiri ada harapan-harapan khusus nggak kira-kira untuk ke depannya? Ya mungkin bukan untuk sekarang aja di 25 tahun, tapi juga mungkin ke 50 tahun nanti, 100 dan seterusnya. Ada harapan nggak Pak untuk PCR seperti apa ke depannya? Ya, bukan hanya pada sisi kan kalau kita bicara industri pulp and paper kan juga bisa memberikan multiplier effect terhadap berbagai sektor ekonomi ya di luar. Maka dari itu kita melihat kalau kita melihat tren saat ini bahwa digital ekonomi, ada green ekonomi, ada wellness ekonomi, kami melihat ya PCR tanpa mungkin disadari oleh masyarakat atau kita ini mulai melirik ke arah situ dengan sendirinya.
Karena itu tren ke depan akan bergerak di 3 klaster itu, maka tentu harapan kita di 25 tahun ini, jurusannya ada, program studi yang ada, termasuk tentu kurikulum yang akan dibangun bisa menstimulus mahasiswa kita atau lulusan kita untuk bisa masuk ke ruang-ruang itu. Kami kira itu yang ke depan, karena kalau kita bicara tentang ke depan itu, ya maka itu yang mesti harus kita siapkan. Oke. Terakhir nih mungkin Pak, ya Bapak mungkin selaku ini juga ya tadi misalkan di public affair pasti sudah tahu dan melihat semuanya lah selama ini seperti apa. Punya ini nggak Pak tips atau trik buat teman-teman mahasiswa atau mungkin calon alumni nantinya untuk bersiap, apa nih yang perlu mereka persiapkan ketika mereka nanti akan terjun ke dunia real life ya Pak di industri, ya mungkin khususnya di area pulp and paper kali ya. Gimana? Ya, kami tak akan lagi memandu untuk PCR ya berkaitan dengan kompetensi. Kami kira kami melihat bahwa persoalan itu sudah dapat kita atasi. Tetapi tentu tipsnya, karena handicap kita adalah berkaitan soft skill, kami tetap memandu, menyarankan pastikan kita punya daya juang. Jangan lihat kiri kanan dulu, kita pastikan kita yang akan masuk ke dunia kerja, yang kita yang mempersiapkan diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita memang harus memiliki inisiatif yang cukup ya untuk mengambil alternatif yang akan kita tempuh setelah kita lulus. Kita tidak bisa hanya terpaku pada jurusan kita, maka kita juga didorong untuk multi talent. Bisa saja jurusan itu sesuai, bisa saja tidak, tetapi ini bisa kita adaptasikan, maka harus ada alternatif. Maka inisiatif itu penting. Nah, kemudian yang ketiga menurut kami, kita ternyata nggak bisa sendirian. Secanggih apapun teknologi yang kita miliki, kita masih butuh orang lain. Ya, kami tentu berharap kepada alumni, kepada mahasiswa ke depan, bersosial itu penting. Berinteraksi dengan berbagai pihak itu penting. Maka teamwork, berinteraksi, bersosial, jadikan sebagai kultur untuk kita bisa menempuh pekerjaan yang akan kita hadapi. Yang terakhir, ternyata tips ini yang menjadi kendala utama kita dalam masuk dunia kerja, yaitu komunikasi. Apapun yang akan kita tempuh, apapun yang akan kita jalani, apapun ekspektasi kita, memang harus bisa terkomunikasikan dengan baik. Kami kira itu yang mesti harus dimiliki, yang harus dipandu, atau boleh dikatakan ya langkah-langkah untuk masuk ke dunia kerja, kami kira itu. Terima kasih. Berarti inisiatif, kreatif, komunikasi, dan juga daya juang. Wah, seru teman-teman ya. Artinya banyak hal sebenarnya yang saat ini memang pastinya ya kita pun di PCR berusaha menuju ke sana. Kalaupun memang masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dikembangkan lagi, mudah-mudahan arahnya goalnya menuju ke sana semua. Makasih Pak Armadi sekali lagi udah ngobrol-ngobrol bareng kita di Silver Voice hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan, apa yang tadi menjadi catatan-catatan, jadi tips and trick ya teman-teman PCR Squad itu bisa menjadi masukan yang berharga untuk teman-teman semuanya. Kolaborasi yang kuat antara dunia pendidikan dan industri adalah fondasi untuk mencetak generasi unggul yang siap menghadapi masa depan. Kami dari Silver Voice episode kali ini undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di episode Silver Voice berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.